Shalom sahabat terima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, hari ini bersama dengan keluarga dan keluarga seiman, kita telah menikmati sukacita dalam beribadah di hadapannya. Saya percaya waktu ketika kita beribadah kepada Tuhan menjadi saat istimewa di mana Tuhan memulihkan kehidupan kita untuk kita siap menerima berkat dan melanjutkan perjalanan kita memasuki pekan yang baru esok hari. Sahabat terima, saya percaya setiap kita pasti rindu menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dapat dikatakan bahwa kebahagiaanlah yang dicari oleh semua manusia di muka bumi ini. Karena itu saya mengajak kita belajar dari pemazmur bagaimana supaya dapat hidup berbahagia. Menarik bahwa sejak awal kitab Mazmur telah membukakan kunci dari kebahagiaan sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Secara sederhana, ayat ini memberitahukan orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Inilah cara atau jalan yang telah ditetapkan Tuhan sendiri kepada kita. Dan karena Tuhan yang menyatakannya, maka jalan itu pastilah jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Inilah satu-satunya jalan yang ditawarkan Tuhan yang menjamin kita sampai kepada tujuan kebahagiaan itu. Pencapaian sebuah kebahagiaan dapat diumpamakan seperti orang yang mengadakan sebuah perjalanan. Untuk dapat mencapai tujuan, ia harus mengikuti rute yang benar. Sekalipun banyak rintangan, banyak tantangan, kita tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan dari rute tersebut. Situasi apapun yang kita alami dalam perjalanan itu, kita harus setia tetap berada di jalan yang benar itu. Menyimpang berarti tersesat dan tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Demikian pun bagaimana cara kita menempuh perjalanan, misalnya apakah kita patuh dalam berlalu lintas, mengikuti rambu-rambu atau petunjuk jalan atau tidak, akan menentukan juga kemulusan perjalanan mencapai tujuan tersebut. Sahabat terima, melalui ayat-ayat yang kita baca malam ini, sesungguhnya Tuhan telah menetapkan satu jalan bagi anak-anaknya sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan pasti diperoleh seseorang yang mengikuti jalan hidup orang yang benar, yaitu orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dalam sepanjang hidup, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi bagian dalam sepanjang hidup kita. Karena itu, mari bergairah untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan mempercayai serta melakukan firman Tuhan itu dalam keseharian kita. Lalu bagaimana bahagia itu dapat dinikmati ketika kita hidup di jalan orang benar? Firman Tuhan menyatakan bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu dan akan berhasil. Firman Tuhan yang kita serap menjadi sebuah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber keberhasilan, serta sumber untuk menjadi berkat. Dan ketika semuanya itu memenuhi kehidupan kita, maka kebahagiaan secara otomatis juga menjadi bagian dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menjadi sumber segala-galanya bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang sungguh-sungguh menginginkan kami, anak-anak-Mu, senantiasa berbahagia dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau telah menunjukkan jalan kepada kebahagiaan itu. Sepanjang hidup kami mau tetap hidup dan berada di jalan orang benar, senang akan Taurat-Mu dan hidup di dalamnya. Malam ini kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam damai-Mu. Amin. Sahabat terima, hidup orang benar adalah hidup yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Di sanalah kebahagiaan otomatis ternikmati. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.